Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hari ini materi tentang himpunan. Nah, kita ulangi sebentar ya tentang himpunan. Kemarin kita udah belajar himpunan, di mana kalau kita mau memberikan nama suatu himpunan itu diawali dengan huruf besar. Yaitu misalnya di sini kita A. Dan jangan lupa kalau kita mau menuliskan anggota himpunan itu yaitu di dalam kurung kurawal. Jadi diawali dengan kurung kurawal dulu seperti ini. Terus dalamnya ini nanti ada anggotanya apa saja. Nah, terus ditutup dengan kurung kurawal lagi. Nah, kemarin kan ada simbol seperti ini. Nah, ini adalah nama anggota atau elemen. Misal, satu anggota bilangan bulat. Nah, satu anggota bilangan bulat. Nah, kalau bukan, misal min satu, bukan. Kalau bukan tinggal dicoret aja. Kebalik ini dicoret. Nah, itu berarti dia bukan anggota. Bukan anggota bilangan asli misalnya. Nah, seperti itu. Kalau yang seperti ini tuh bukan anggota, kalau ini adalah anggota. Oke. Dan banyak suatu himpunan disimbolkan dengan N dalam kurung apa? Misal di sini anggota himpunan A, maka N dalam kurung A. Banyaknya nanti berapa? Oke, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1 dan seterusnya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka di sini dapat kita tuliskan himpunan A. Kita kasih nama dulu himpunan A. A itu dengan huruf besar. Terus sama dengan dalam kurung kurawal. Nah, anggota dari A yang kurang dari 7 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus kita tutup lagi dengan kurung kurawal. Seperti ini penulisan dari himpunan A yang anggotanya bilangan asli kurang dari 7. Nah, maka di sini 1 itu anggota dari himpunan A, atau kita tulis seperti 1 EA. Berarti ini menyatakan 1 anggota dari A. Nah, sedangkan misalnya kita ambil 10, 10 itu kan bukan anggota A, maka 10 bukan. Nah, kita tinggal dicoret aja bukan anggota A. 10 bukan anggota A. Oke, selanjutnya N dalam kurung kurung biasa ya ini. Nah, maksudnya apa? Banyak anggota A. Di sini banyak anggota A berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti banyak anggota A itu ada 6. Oke, seperti itu. Sekarang kita pakai contoh yang lain. Himpunan B adalah hewan berkaki 4. Nah, kita ambil contoh B itu hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4 kan ada seperti. Nah, ini kalau menuliskan pertama kita tuliskan huruf besarnya dulu yaitu B. B. Terus sama dengan habis itu kurung kurawal. Nah, berkaki 4 misalkan seperti singa, hewan berkaki 4 kan. Terus ada kerbau, ada sapi, ada kucing, ada harimau, ada sapi. Oh, sapi udah ya. Ada kancil dan sebagainya. Masih banyak lagi, nanti terakhir ditutup dengan kurung kurawal lagi. Nah, berarti di sini singa itu termasuk hewan berkaki 4. Nah, bagaimana dengan ayam? Ayam kan bukan hewan berkaki 4, maka ayam bukan anggota dari B. Bagaimana dengan kuda nil? Nah, kuda nil itu kan juga hewan berkaki 4, maka kuda nil itu anggota dari B. Seperti ini. Sedangkan banyaknya berapa? Banyaknya sangat banyak sekali. Tidak tahu kita berapa banyak hewan berkaki 4 yang sebenarnya. Oke, seperti ini cara penulisan himpunan. Terus ada simbol himpunan Pak anggota dan bukan anggota. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai dengan himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, lambang dari himpunan kosong itu hanya huruf kurawal tidak berisi
dan atau 0 dicoret atau O dicoret. Nah, ini adalah simbol dari himpunan kosong. Nah, kita ke contoh. Himpunan A adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang terdiri dari 25 hari. Nah, ini kan berarti himpunan A itu tidak ada anggotanya atau himpunan kosong. Nah, dapat dituliskan A sama dengan kurung kurawal saja tanpa isi atau A sama dengan O dicoret. Di mana tidak ada bulan yang harinya itu 25, maka di sini A itu merupakan himpunan kosong. Atau gini, himpunan X adalah himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi dua. Nah, bilangan ganjil seperti 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ini kan tidak bisa dibagi dua, maka X itu adalah himpunan kosong karena tidak ada anggotanya. Tidak ada bilangan ganjil yang bisa dibagi dua. Maka dapat kita tuliskan X sama dengan himpunan kosong, dapat dituliskan seperti ini, kurung kurawal 2 kali, atau X sama dengan O dicoret seperti ini. Nah, itu menandakan bahwa X itu adalah himpunan kosong. Nah, untuk selanjutnya adalah himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Nah, simbol dari himpunan semesta adalah S besar. Ini adalah himpunan semesta. Contohnya gini. N itu anggotanya, N itu kan suatu himpunan. Anggotanya adalah Korea Selatan, Jepang, Taiwan. Nah, oh ini harusnya N-nya bukan X. Maaf, ini N. Nah, himpunan semesta dari himpunan N tadi kan Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Kira-kira apa? Nah, N di sini himpunan semestanya bisa menjadi negara Asia Timur. Negara di Asia Timur kan ada Korea, Jepang, Taiwan, Cina, dan sebagainya. Nah, maka Korea, Jepang, Taiwan di sini itu anggota semesta, anggota semestanya adalah negara di Asia Timur atau negara maju di Asia. Nah, kita tahu bahwa Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan itu juga negara maju di Asia. Contoh lain seperti ini. Misalnya kita punya himpunan V, yaitu 2, 3, 4, 5. Nah, semesta dari V yang mungkin itu adalah bilangan asli. Kita tahu bilangan asli itu kan himpunannya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu kan masuk di sini. Berarti himpunan semestanya itu yang mungkin itu adalah bilangan asli. Dari yang V ini kan cuma 2, 3, 4, 5. Atau dia termasuk juga bilangan bulat. Kita tahu kan bilangan bulat itu ada yang negatif seperti -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau -2 dan seterusnya. Nah, maka 2, 3, 4, 5 juga termasuk bilangan bulat. Maka semestanya dari 2, 3, 4, 5 V ini, himpunan V ini semestanya juga bisa bilangan bulat. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang anggotanya itu juga bagian dari himpunan lain. Nah, lambang dari himpunan bagian adalah seperti ini. Apa yang menyebutnya ya? C agak panjang. Nah, misalkan di sini contohnya. V itu anggotanya 2, 3, 4, 5. Sedangkan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini V itu merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Karena anggota dari V itu juga merupakan anggota dari A. Kita lihat di sini 2, 3, 4, 5. Itu kan juga anggota dari A. 2, 3, 4, 5. Maka anggota dari V itu juga anggota dari A, maka V itu himpunan bagian dari A. Gimana kalau yang enggak? Misal di sini, misal B, himpunan B itu ada 3, 5, 7, 9. Nah, B di sini yang 3, 5, 7, 9 itu bukan himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena di sini ada angka 9, di mana di A itu tidak ada angka 9, maka di sini B itu bukan himpunan bagian A. Nah, karena di sini angka 9 yang ada di B di sini itu tidak ada di A, maka B itu bukan himpunan bagian dari A. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah diagram Venn. Diagram Venn itu apa? Diagram Venn itu adalah suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Nah, dalam diagram Venn itu harus ada semestanya dulu apa?
kemudian ada himpunan 1 apa, himpunan 2 apa, atau himpunan yang lain apa. Nah, biasanya menggambar diagram Venn bentuknya itu awalnya itu kotak seperti ini. Di mana di sini merupakan anggota semestanya atau S-nya itu adalah yang di kotak ini. Nah, terus N 2, 3, 5. Nah, N itu kan di dalam anggota semesta atau N itu bagian dari semesta. Maka di sini ada himpunan N. Kita masukkan dalam kurung di sini. Anggotanya adalah bilangan 2, bilangan 3, dan bilangan 4. Nah, ada di sini. Sedangkan K adalah 5 dan 6. K berarti kita dapatkan satu himpunan lagi. K 5 dan 6. Nah, kan S atau semestanya kan 1 sampai 7. Nah, yang di dalam kurung ini baru 2, 3, 5, 2, 3, 4, dan 5, 6. Maka masih kurang 1 dan juga 7. Maka kita letakkan di luar dari himpunan N dan juga himpunan K. Maka kalau kita gambarkan diagram Venn akan bentuk seperti ini. Di mana ini adalah semestanya. Ini ada himpunan N, himpunan K. Nah, ini ada 1 dan 7. Ini karena tidak masuk ke dalam N ataupun tidak masuk ke dalam K. Seperti ini. Oke, untuk contoh selanjutnya kita akan membuat diagram Venn dari himpunan berikut ini. Nah, sama seperti tadi, untuk membuat himpunan atau diagram Venn ini, kita buat kotak terlebih dahulu. Ini yang merupakan adalah anggota himpunan semesta. Nah, di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Kita lihat, himpunan A ada 1, 2, 3, 4, dan himpunan B itu 1, 2, 8, 9. Nah, kedua himpunan memiliki anggota yang sama, yaitu 1, 2, ini juga mempunyai anggota 1, 2. Maka A dan B itu nanti akan beririsan. Kenapa kok beririsan? Karena dia memiliki dua anggota yang sama, yaitu 1 dan 2. Nah, di mana di dalam sini, karena dia memiliki anggota yang sama, maka yang di potongan sini itu adalah yang anggotanya sama, yaitu 1 dan juga 2. Karena ini 1 dan 2 itu juga anggota A, maka 1 dan 2 juga anggota B. Misalkan ini A, ini himpunan A, dan yang ini adalah himpunan B. Nah, 1 dan 2 anggota A, dan 1 dan 2 adalah anggota B. Gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat. Untuk himpunan A, 1 dan 2 sudah kita tuliskan, yaitu di sini. Nah, tinggal 3 dan 4. 3 dan 4 maka kita tuliskan di luar sini. Sedangkan untuk himpunan B itu ada 1, 2, 8, 9. 1, 2-nya sudah kita tuliskan. Tinggal yang belum kita tuliskan yaitu 8 dan juga 9. Tapi kita lihat, himpunan semestanya kan 1, 2, sampai 9. Yang baru kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 8, 9. Masih ada kurang, yaitu 5, 6, dan 7. Maka 5, 6, dan 7 ini kita tuliskan di luar dari A dan B, yaitu di sini misalnya 5, 6, 7, atau misalnya dituliskan di sebelah yang lain. Nah, seperti ini cara menggambar diagram Venn jika ada anggota dari dua himpunan itu yang anggotanya sama. Contohnya ini ada 1 dan 2. Oke, untuk selanjutnya adalah soal latihan. Silahkan kalian bisa kerjakan soal latihan ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.